Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayah dan bunda, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan ada yang baru di Yogyakarta. Ya, insya Allah di Yogyakarta akan hadir sekolah alam. Nah, ini kan sudah penampilannya alami banget ya, ayah bunda dan teman-teman semua. Akan ada sekolah alam Abdullah bin Zubair. Nah, sekolah alam ini adalah sekolah yang induknya adalah Nafs Academy. Yang sebelumnya kalau ayah bunda pernah mendengar Nafs Academy, nah Nafs Academy ini akan punya embrio baru, yaitu sekolah alam Abdullah bin Zubair, yang nantinya diproyeksikan ada sekolah SD, SMP, dan SMA insya Allah. Nah, bukan hanya itu, ada juga PAUD-nya untuk kelompok bermain dan juga TK-nya. Insya Allah, mohon doanya. Nah, kita akan berbincang santai dengan para kakak-kakak pendiri. Ya, ini ada kakak kepala sekolah kita, ada Kak Iqbal, sekolah alam Abdullah bin Zubair, dan ada chief eksekutif ya dari sekolah alam Abdullah bin Zubair, yaitu Kak Rifki. Nah, kita sapa dulu Kak Iqbal. Kak Rifki, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini di Jogja ada hal yang baru ini. Kak Ada yang Iqbal. baru nih. Ada sekolah alam Abdullah bin Zubair. Ini sekolah yang memang berfokus pada apa, Kak Iqbal? Ya, sekolah alam ya Abdullah bin Zubair, nanti disingkat dengan Salam ABZ gitu. Salam ABZ. Slogannya. Oh, Salam ABZ. ABZ gitu ya. Iya. Salam ABZ. Abdullah bin Zubair. Oh, gitu ya. Oke. Iya, baru dibuat sekarang tadi, betul ya, ya Bunda ya. Berarti di sini sekolah alam Abdullah bin Zubair ini memang setara SD, Kak Iqbal. Iya, setara SD. Ya, kita awali ya dari SD dulu. Nanti ya tentu nanti akan berkembang ke SMP dan SMA. Dan konsepnya itu nature ya. Alam gitu natural ya? Kita sekolah alam, dan nanti konsepnya itu disingkat dengan nafs. Iya, nafsi kurikulumnya. Betul. Apa itu, Kak Iqbal? Iya, jadi ada singkatannya dan tentu ada kepanjangannya, Kak. Ada maknanya. Ini kalau nggak salah yang bikin Kak Iqbal ini ya. Oke, apa artinya ya, nafsi? yang pertama N-nya itu. N-nya artinya nature. Oh, nature. Iya, konsepnya konsep alam. Jadi kita bangunannya itu di alam. Ya, alam banyak pohonnya, rumput, lantainya, ya. Dan gedungnya bukan gedung yang beton, ya, betul. Tapi yang terbuat dari alam juga. Dari alam. Bambu ya, bambu kayu, dan ada sungainya juga, sungai kecil ya, hewan-hewan juga rencananya. Ada hewan-hewan ya, kebun ya. Iya betul. Nanti ada kebun, ternakan, ada ternakan. Nanti kita rencana ada di sana kan ada tempat seperti buat kuda ke depannya ya. Kambing, sapi, dan itu benar teman-teman. Kelinci sangat memungkinkan gitu. Memang tempatnya di alam. Yang kedua, tempatnya sejuk, Kak Yogi. Karena berada di ketinggian di bawah kaki Gunung Merapi ya. Iya, bawah kaki Gunung Merapi, dan masuk kilometer yang cukup tinggi ya. Iya, sekitar 15 km dari Merapi. Dan ini sejuk, nyaman buat belajar ya, betul. Sambil bermain, dan juga tadi anak-anak jadi fokus ya. Jadi nggak kecapean yang berlebihan. Anak-anak juga nanti ada olahraga bersama Kak Rifki nanti. Jadi kalau nature itu stimulasi sensoriknya jadi lebih baik ya. Oh, Masya Allah. Karena udara juga tentu lebih segar. Lebih segar. Itu N. Itu baru N ya. Terus yang kedua? Kemudian kan tadi nafsi ya. A-nya itu arts. Wah, itu ini berkaitan dengan pengetahuan umum, seni ya. Nanti ada masuk di sini eksperimen ya, eksperimen science, kemudian ada nanti kesenian yang tentu sesuai dengan gitu ya, syariat ataupun yang mubah yang boleh, dan itu melatih motorik halus, kemudian juga melatih keterampilan anak. Ada menggambar itu ya, menggambar semua, desain kreatif semuanya. Itu art. Itu masih banyak tentunya ya. Masih banyak. Nanti luas. Kemudian karena waktunya terbatas ya. F itu fun. Jadi belajarnya mengasihkan, menyenangkan. Fun itu kalau nggak salah simulasi motorik juga ya? juga, asik belajarnya. Simulasi tumbuh kembang motoriknya dan bermain ya, Kak. Ada bermain ya. Ada game-game menarik, kuis-kuis dan seterusnya. Seru pokoknya. Terus yang ada FNAF, S-nya itu S-nya adalah science, sport ya. Sport. Science apa sport sih? Sport. Science ya? Sport. Oh, sport ya.
atau sains? Sains yang benar. Sains yang benar. Sains. Jadi memang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan umum, ya? Semua berkaitan dengan sains atau istilahnya itu IPA ya, Fisika, matematika, semuanya. kimia, geografi, ada perkebunan, semua pertanian, itu semua dipelajari di situ. Masya Allah. Dan termasuk keuangan dan kewirausahaan juga. Kewirausahaan juga masuk. Masya Jadi Allah. kita ada istilahnya itu praktek gitu ya di situ, teori dan praktek juga. Sainsnya itu dapat banget. Kemudian yang terakhir adalah I-nya, yaitu Islami atau Islamik. Ini yang penting kayaknya. Ini yang penting. Ini disebut dengan diniyahnya. Jadi ilmu diniyahnya juga dapat. Tentu ada yang pertama akidah, tauhid. Nanti juga ada belajar fikih ya, fikih ibadah. Kemudian juga ada tentu ada akhlak tafid ya. Dan ibadah atau diniyah, ilmu diniyah yang lainnya. Masya Allah. Jadi selain fokus kepada tumbuh kembang anak, sains juga Islaminya juga yang penting, ya? Keterampilan juga dapat semuanya. Jadi anak belajar dengan asik, menyenangkan, sehingga harapannya ilmunya masuk dan bisa diamalkan dalam keseharian, dalam kondisi tubuh yang sehat, dalam kondisi jiwa dan mental yang kuat. Masya Allah. Jadi memang sekolah ceria ini sekolah harapannya. Ceria. Baik, anak-anak itu kan kadang kalau mau sekolah malas, takut, lemes, pengennya semangat ya kalau jadi sekolah. Semangat ya, bermental tangguh. Baik. Gitu, Masya Allah. Terima kasih Kak Iqbal. Ini mudah-mudahan memberikan wawasan kepada ayah bunda bertanya-tanya apa sih keunggulan Salam ABZ ini ya. Salam Sekolah ABZ. Alam Abdullah bin Zubair. Kak Rifki sebagai Chief Eksekutif ini ya, baik dari Sekolah Salam ABZ. Sebenarnya apa pembeda dan keunggulan dari Salam ABZ dibandingkan sekolah-sekolah yang lain ya? Bukan salam yang lain. Oh, bukan salam yang lain. Baik, kalau tadi sudah disebutkan kurikulum utamanya yaitu nafsi ya teman-teman, afwan ayah bunda sekalian rahimakumullah. Ada yang berbeda, yang unik dari Salam ABZ ini. unik. Yang unik apa itu? Apa itu Kak Rifki? Masalah ini kayak gitu. Pembelajaran di KPM, insya Allah sudah ada konsentrasi. Oh, langsung konsentrasi. Langsung penjurusan. Penjurusan gimana tuh teknisnya itu? Jadi nanti ada pembelajaran umum dan pembelajaran khusus. Umum dan khusus. Jadi kayak semi-semi kuliah. Semi-semi kuliah konsepnya ya. Konsentrasi, ya. Nah, konsepnya. Jadi itu berdasarkan nanti pilihan orang tua di awal. Berdasarkan minat bakatnya. Minat bakat dari orang tua, minatnya apa saja konsentrasinya. Konsentrasinya itu ada diniyah. Kemudian ada materi umum. Dan yang ketiga itu tahfidz. Tahfidz juga. Jadi anak-anak bisa milih apakah dia mau konsentrasinya ke diniyah, berarti fokus memperdalam ya, ilmu-ilmu diperbanyak, fikihnya, lebih fokus. Kalau umum berarti lebih fokus ke matematika, ya, sains, fisika, sains. Ya intinya materi-materi dari Dignas ya, fokus di sini. Jadi orientasinya memang dia nanti mau kuliah di bidang-bidang yang umum gitu ya. Kalau yang ketiga tahfidz. Jadi memang fokus menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Tapi semua materi ini didapatkan di materi umum. Nah, nanti ada materi umum yang merangkap semuanya. Tapi kalau Ananda mau fokus, selain dapat umum, bisa dapat penjurusannya khusus tadi. Memperdalam. Masya Allah. Pembelajaran diawali dengan materi umum. Umum dulu ya. Ada 2 sesi. Sesi pertama itu nanti materi umum kayak gitu. Jadi Ananda itu dalam satu klasikal itu mendapatkan materi yang sama. Kemudian nanti di sesi kedua, di pada duhur ya, di pada isoma itu nanti ada materi khusus. Nanti sistemnya grup. Jadi dipisah, bikin kelompok, dipisah tempatnya. Tim tahfidz, tim materi umum. Nah, itu yang menjadi keunggulan Salam ABZ. Kenapa ini akan melatih memperuncing keterampilan siswa dari usia dini. Bahkan termasuk ini ya sebenarnya Kak Rifki juga katanya mau buka ini ya untuk memfasilitasi anak-anak yang berbakat di bidang atletik ya Kak Rifki, atau kemampuan olahraga ya, untuk jadi atlet ya Kak Rifki ya. Oh, Masya Allah. Jadi ayah bunda yang punya anak-anak memang hobi dan suka untuk kegiatan olahraga. Nah ini di Nafs Academy juga difasilitasi. Jadi selain 3 penjurusan tadi, ada yang namanya juga nanti fokus pada pendidikan dan pengembangan bakat atlet. Nah ini sudah ada ahli-ahlinya di bidangnya, termasuk Kak Rifki ini di bidang keolahragaan atau motorik fisik anak-anak kita. Nah selain itu katanya di Salam ABZ juga ada screening tumbuh kembang mental dan fisiknya Kak ya. Gimana itu Kak Yogi? Betul. Kak Yogi nanti jelaskan.
apa kita dengan screening itu akan tahu ya. Yang pertama sejauh mana fisik Ananda. Oh. Apakah Ananda ini punya keterbatasan, atau punya enggak? hambatan, atau Ya. punya kelebihan di sini nih yang bisa kita runcingkan lagi, tingkatkan di situ, Tingkatkan. fokuskan, betul. Nah, adapun ketika kita tahu ada keterbatasan nih, motorik halusnya kurang, nah, kita bisa tahu kan dari situ. Dan ini ada evaluasi terus ya. Evaluasinya. Nanti laporan terus ke orang tua sehingga orang tua bisa dapat perkembangan anaknya baik secara mental, fisiknya Ya, maupun akademisnya. akademisnya juga Masya sih. Allah. Ini pembeda dari sekolah pada umumnya dan Insya bukan hanya itu, ternyata stimulasi di sekolah ini berbeda kata Salam Abezil ini. Gimana itu? Kalau pada umumnya sekolah itu umumnya belajar tentang akademis saja, katanya Kak Rifki ada materi wajib harian yaitu berkaitan olahraga atau motorik anak itu. Betul Kak Rifki? Iya, jadi nanti memang dan itu disesuaikan dengan usianya kayak Tumbuh kembang anak. tumbuh kembang anak. Oh, Itu wah, yang itu seneng anak-anak Seneng, sekolah seru. itu. Ada olahraga tiap hari itu. Makanya nanti kita dapet yang lain ya biasanya. Pelajaran olahraga, iwis main bola. Iya. Ini kan sebenarnya kurang tertarik. Program. programnya dengan baik. Ya. Kelas 1 sampai kelas 6 main bola terus. Nah, sebenarnya kurang terstimulasi. Jadi kan tubuh kita yang mau terstimulasi kan nggak cuma kaki doang kan. Iya. Ya, semuanya harusnya. Banyak. Semua badannya. Dan secara perkembangan juga perkembangan motorik itu hal yang penting untuk diedukasi atau disimulasi Kak Rifki. Jadi bagus ini kalau Salam ABZ tiap hari ada kurikulum motoriknya tadi. Dan juga ini menambah apa siswa itu belajar juga seger ya. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman, Bahkan fresh. itu diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan sekarang. Ada senam sebelum masuk sekolah. Tapi kita nggak sekedar senam ya Bunda ya. kita Kak Rifki akan buat kurikulum sesuai fase tumbuh kembang anak dan sesuai kebutuhan motorik apa di usia itu. Nah ini insya Allah akan dikembangkan dan mudah-mudahan jadi contoh juga ya ke depannya buat sekolah-sekolah yang lain untuk mengembangkan tumbuh kembang motorik anak-anak kita. Nah selain itu ada juga nanti ayah bunda insya Allah ada materi tentang pendidikan mental atau karakter anak-anak kita. Betul. Nah jadi kita akan screening kondisi mentalnya, karakternya, dan tentunya menguatkan mereka untuk menjadi pribadi yang bermental tangguh insya Allah. Jadi emosional, mental baik, fisik baik, dan tentunya secara agama sangat baik dan didukung dengan kemampuan umumnya juga baik. Ini tujuan dari Salam ABZ yang insya Allah mohon doa restunya ayah bunda akan hadir di daerah Baratan, ya Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ya. Dan nanti info lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sini. Terima kasih Kak Iqbal, Ya, terima kasih sama-sama. Kak Rifki. Ya semoga Allah mudahkan kita senantiasa dalam kebaikan dan tentunya Allah jauhkan kita dari segala keburukan, hasad, dengki dan sebagainya. Yang mudah-mudahan ayah bunda di luar sana kita bisa bersinergi untuk sama-sama mendidik generasi muslim yang tangguh dan kuat. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ABZ. ABZ.